Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Nahdah Nabilah, Taruna Bumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan nomor induk Taruna 20293415. Video ini merupakan video penugasan mata kuliah PPKN yang diampu oleh Bapak Aristiono Nugroho. Dalam video ini, saya akan memaparkan sebuah buku yang saya baca yang berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah ini merupakan buku karya Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2015 dengan jumlah halaman setebal 236 halaman. Dari sampulnya, kita bisa melihat bahwa buku ini akan membahas mengenai lereng Merapi serta kehidupan masyarakatnya. Buku ini sendiri berasal dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah di lereng Merapi. Secara umum, buku ini membahas mengenai bencana Merapi dan respon masyarakatnya, uraian mengenai konsolidasi tanah, tentang ekoturisme, serta konsolidasi tanah sebagai respon dan ekoturisme sebagai solusi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai isi buku ini. Pada bagian pertama, buku ini menjelaskan mengenai bencana Merapi yang terjadi pada tahun 2010 serta respon masyarakat dalam menghadapinya. Gunung Merapi memiliki pesona yang khas seperti kesuburan tanahnya yang tinggi, tipe letusan yang berkala, lereng yang dihuni banyak penduduk, serta kearifan masyarakat lokalnya yang khas. Letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 merupakan letusan yang cukup besar hingga membuat warga sekitar panik. Pemerintah setempat tentunya tidak tinggal diam. Pemerintah bersama BNPB membangun serta menyediakan posko-posko bencana yang dilengkapi tenaga medis serta melakukan manajemen bencana meliputi preferensi, mitigasi, kesiapsiagaan, responsi, recovery, dan development. Optimisme dalam penanggulangan bencana tentunya tidak boleh berakhir dalam ranah wacana. Dalam hal penanggulangan bencana, tentunya aspek pertanahan perlu diperhatikan. Dalam hal ini, BPN RI, Pemda, serta lembaga lainnya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mendongkrak semangat dalam diri masyarakat. Dan masyarakat sendiri perlu memahami orientasi bangkit dan membangun masa depan guna membangun kehidupan yang lebih baik. Hal yang mereka pegang, terutama dalam masyarakat Merapi, ketika penanggulangan bencana ini, sehingga proses penanggulangan bencana ini dapat berjalan dengan baik, adalah semangat hidup mereka untuk memperjuangkan kehidupan yang sejahtera, di mana perjuangan itu membutuhkan kerja keras, cerdas, serta ikhlas. Dan dalam penanggulangan bencana ini, serta kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, tentunya ada kerjasama yang baik antara pemegang kekuasaan juga semangat dari masyarakat setempat. Pada bagian kedua buku ini membahas mengenai konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi. Konsolidasi tanah ini adalah respon pemerintah terhadap penanganan bencana pasca bencana Merapi. Sebenarnya apa konsolidasi tanah itu? Konsolidasi tanah menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup dengan partisipasi masyarakat. Ada dua hal kegiatan dalam konsolidasi tanah ini, yaitu yang pertama, penataan kembali pertanahan yang meliputi
penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang, dan yang kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan sarana dan prasarana di wilayah lokasi konsolidasi tanah. Lokasi konsolidasi tanah di lereng Merapi ini meliputi 2 desa, yaitu Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo, di mana kedua desa ini dipilih oleh Bupati Sleman karena urgensinya serta tidak lupa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Keputusan pengambilan kedua desa ini sebagai lokasi konsolidasi tanah ditetapkan dalam keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY nomor 9 tahun 2014, di mana di dalamnya terdapat 6 dusun yang termasuk dalam lokasi konsolidasi, yaitu Dusun Pangkugrajo, Dusun Pelemsari, Dusun Petung, Dusun Kali Adem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng, di mana ke-6 dusun ini termasuk dalam kawasan KRB 3 atau kawasan rawan bencana. Arahan bagi ke-6 dusun tersebut adalah dengan penataan ulang atau konsolidasi tanah dengan memperbaiki ketidakteraturan yang telah terjadi. Ketidakteraturan ini dapat diatur dengan menggunakan prinsip replotting. Setelah melalui proses konsolidasi tanah yang cukup panjang, mulai dari penentuan objek konsolidasi, pengukuran objek konsolidasi, monitoring, hingga akhirnya konsolidasi tanah di lereng Merapi dapat berhasil dilakukan dengan baik dan berujung pada keluarnya sertifikat hak atas tanah. Tentunya proses ini berhasil karena adanya kerja dari pemerintah yang sigap serta semangat dari masyarakat dan kerjasama dari kedua sektor tersebut. Pada bagian ketiga buku ini membahas mengenai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Merapi setelah bencana erupsi Merapi, yaitu berupa ekoturism lereng Merapi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekoturism itu sendiri? Menurut UNESCO Office, ekoturism merupakan pariwisata bertanggung jawab yang dilakukan pada wilayah alami atau tempat-tempat alami serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Alasan ekoturism ini cocok dalam upaya konsolidasi tanah di wilayah Merapi karena wilayah konsolidasi tanah dalam lereng Merapi ini sendiri termasuk dalam wilayah KRB 3, di mana di dalamnya terdapat larangan untuk melakukan pembangunan hunian baru, menambah sarana dan prasarana, serta pembangunan-pembangunan lainnya. Sehingga ekoturism ini cocok karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendayagunakan potensi-potensi lingkungan dari dusun-dusun tersebut. Lalu, dalam buku ini juga dijelaskan mengapa ekoturism memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar lereng Merapi. Yaitu dikarenakan dengan adanya ekoturism ini, maka akan mendorong adanya kawasan industri tanpa asap, yaitu industri pariwisata. Dengan munculnya industri pariwisata ini tentu akan memberikan efek domino bagi wilayah sekitarnya, yaitu meningkatnya perekonomian di sekitar dengan munculnya berbagai profesi baru yang tentunya berguna untuk menyokong pariwisata di sekitarnya. Sehingga perekonomian dapat terjamin serta kesejahteraan dari masyarakat dapat meningkat. Bagaimana langkah awal dari pelaksanaan ekoturism ini? Langkah awalnya adalah dengan menyesuaikan ekoturism dengan kondisi masing-masing daerah, yaitu yang meliputi kondisi alamnya, kondisi perekonomiannya, kondisi sosialnya, serta kondisi budayanya. Pada bagian keempat buku ini membahas mengenai konsolidasi potensi lereng Merapi, di mana di dalamnya memuat kondisi dari ke-6 dusun yang merupakan objek konsolidasi tanah, yang meliputi kondisi alam, kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta kondisi budaya dari ke-6 dusun tersebut. Berikut penjelasannya.
Setelah membahas mengenai 6 dusun wilayah konsolidasi tanah ini, dalam buku ini juga menjelaskan mengenai strategi pengembangan ekoturism yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan optimalisasi pengembangan ekoturism, yang kedua mengembangkan kelembagaan, dan yang terakhir adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, dalam buku ini juga memberikan hubungan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Berdasarkan buku ini, sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan serta kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan kita. Namun di samping itu kita juga memiliki kewajiban, yaitu kita sebagai masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah jika kebijakan tersebut tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga kita harus menjaga serta memanfaatkan aset yang telah diberikan oleh pemerintah secara baik dan optimal. Demikian pemaparan mengenai buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah yang dapat saya berikan. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan minat membaca kita serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan terutama mengenai konsolidasi tanah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.